Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين وأحسن أخلاقنا بالحلم اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض من رياض الجنة فارتعوا قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة قال مجالس من مجالس العلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang dewek yang hormati dan sama-sama kita muliakan sahibul majlis Pulungguh Sami Tiang Bapak Syafiuddin, yang mudah-mudahan beliau selalu dijamin semua kemudahan dalam urusannya, selalu dijamin keimanan yang terus bertambah setiap harinya, mudah-mudahan dijamin lemak alamun ya meninggalkan dunia niki maka dengan kebahagiaan yang sungguh luar biasa. Artinya seperti yang Tiang sampaikan, orang mukmin yang sejati niki jelu paling bahagia sebenarnya adalah ketika hari kematiannya. Karena seperti yang sampaikan, seorang pegawai negeri, orang yang bekerja apapun pekerjaannya, hari paling bahagia adalah ketika hari dia menerima gajinya, menerima upahnya. Maka Allah mewafatkan penunggu sami niki untuk Nabi tuwafauna ujurakum, adim sabai upah maning di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka niki sebenarnya hari meninggal adalah hari yang paling baik bagi orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dane-dane mukarramun, para penelingsir, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, nini mami sana bije rahimani wa rahimakumullah. Singkatnya hadirin wal hadirat, majelis taklim yang Pulungguh Sami sampun namakan, mudah-mudahan seperti apa yang dikatakan oleh orang Arab, al-ismu yadullu alal musamma. Artinya nama niki menunjukkan apa yang dinamakan. Pulungguh Sami namakan majelis niki hasibu, niki tabarukan, artinya mengambil keberkahan daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Tetap hitung diri, marilah kita selalu introspeksi diri, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira dulu makin arak dek perubahan daripada jelusan ujulu liwa jelus alema aru, kira-kira yang solahan apakah jelus makin apa dek, kira-kira pira wah amal, kira-kira pira tabungan untuk kehidupan akhirat Pulungguh, kira-kira sudah sampai sejauh mana hari Pulungguh, apakah hari niki Pulungguh Sami sampun mensyukuri nikmat Allah. Nabi niki bahasa ulama yang sampun sampaikan sekedar mengulang, ada dua hal nikmat. Kalau bahasa Imam Abu Hanifah, kalau dua nikmat niki sering dilupakan, maka orang niki biasanya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Nabi niki ada namanya nikmat iman.
Maka nikmat iman ini tidak bisa hanya disyukuri hanya lewat lisan, tapi harus dengan perbuatan. Nabi nikmat kulungu sami nikmat iman ini luar biasa. Maka kata Imam Ali radhiyallahu anhu, ini beliau sedikit menyampaikan sekedip jari wirid anda semua dan panok wirid. Karena ada orang menjadi wali niki, katanya mazhab sufi niki banyak. Ada mengatakan mazhab sufi artinya cara orang niki untuk menjadi kekasih Allah niki ada 3 mazhab untuk menjadi sufi. Ada namanya mazhab salafi. Niki mazhab salafi niki diisi oleh Imam Malik, Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, ada Nu'man yaitu Abi Hanifah An-Nu'man. Kemudian ada Imam Ibrahim ibn Adham, ada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Nabi kenan mazhab sufi ini, beliau menjadi kekasih Allah bukan karena ibadahnya, tapi Nabi karena beliau menjalankan yang menjadi kewajibannya. Artinya di luar keteh dunia. Beliau menjadi sufi justru karena beliau berdoain dunia, lagu dunia ni gini kalau ini hati. Bayangkan pelunggu sami yang bernama siapa yang bernama Ibrahim ibn Adham ini seorang gubernur dengan biasa. Kemudian Imam Abu Hanifah, siapa yang tidak kenal beliau? Beliau niki kelambi doa. Beliau punya baju niki ada yang mengatakan harga bajunya doa niki 9.000 dinar. Ada yang mengatakan 90.000 dinar aja kelambi doa. Nanti 9.000 dinar niki kira-kira makin kalian kalkulator niki hampir 300 jutaan aja kelambi doa. Artinya beliau tidak melarang. Makanya Imam Abu Bakar niki Nabi bahasa Abu Bakar dalam satu kesempatan, ad-dunya zulmah. Hubbud dunia niki, cinta kepada dunia niki sebuah kegelapan. Tapi ketika kegelapan niki punya ketakwaan, maka Nabi bahasa wasirajul lahu at-taqwa. Maka yang menjadi senter di kegelapan niki, yang menjadi cahaya di kegelapan niki, yang menjadi pelita di kegelapan niki adalah Nabi ketakwaan kepada Allah. Maka tidak apa-apa dunia, yang penting pelunggu sami bisa menaruh dunia niki bukan di hati. Khalifah Harun Ar-Rasyid, seorang pemimpin, beliau katanya sampai sorban, lawan kelambi, niki ribuan dinar di kelambi. Seorang khalifah. Maka Ibrahim bin Adham niki seorang gubernur. Karena Nabi beli pelunggu sami niki akan nanti di akhirat lepas. Tidak ada alasan buat manusia untuk tidak taat kepada Allah. Misal ya Allah lah jadi pejabat, sibuk mengurus. Pelungguh akan disebutkan salah satu raja daripada diraja, orang paling kaya di dunia, Nabi Sulaiman. Ya Allah sugih kelai. Alasan sugih. Nabi Sulaiman sugih, Nabi Sulaiman raja pemimpin. Ada orang beralasan di dunia Allah sakit, kelai ya Allah kurang sehat. Pelungguh sami akan diperlihatkan Nabi Ayub. Ada orang beralasan karena layak jari dengan biasa, ya Allah dek jadi pemimpin, dek jadi kepala desa, dek jadi kepala dinas, dek jadi bupati, dek jadi gubernur, jadi dengan biasa ya Allah jadi kaule, jadi panjang. Pelungguh sami akan diperlihatkan Nabi Yusuf yang menjadi seorang hamba. Lagu tahun masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi alasan Malik sakit, arah Nabi Ayub. Sugih Nabi Sulaiman. Nabi yang jadi alasan pelungguh sami sibuk. Dek mau sembahyang sibuk. Pelungguh sami ada yang lebih sibuk dari pelungguh. Pelungguh sami katakan sakit, ada yang lebih sakit dari pelungguh. Pelungguh sami mengatakan kami orang biasa ya Allah, ada orang yang lebih malah budak dari budak di sisi manusia. Maka dengar alasan. Maka pelungguh sami niki makin kira-kira hasibu anfusakum. Kira-kira sudah sampai sejauh mana pelungguh sami niki beribadah kepada Allah Subhanahu. Maka baru niki dari den kanggo salaan Nabi pun posisi. Misal seorang petani ini Nabi sibuk di mau di rumah. Seorang sahabat niki ada yang berkebun kerja. Siapa yang tidak kenal Sayyidina Utsman bin Affan, orang kaya tijar, seorang bisnismen. Maka dengar alasan dia lupa juga sida Allah Subhanahu wa taala. Maka pelungguh sami niki alhamdulillah makin niki adalah kenikmatan yang luar biasa. Pelungguh sami pijinan di sisi Allah untuk ingat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ada namanya salah satu sufi niki Junaid al-Baghdadi.
Beliau niki Nabi wirid, ndek pernah wirid. Nabi unin wirid niki, ya Allah sangat luar biasa aku sahina marak meni. Ono dosa. Lagu masih ingat bagaimana bangganya seorang pelunggu sami diingat oleh istri, diingat oleh suami. Teringat isi gubernur, teringat isi pejabat, padahal bukan siapa-siapa kan teman, cemuh. Bayangkan pelunggu sami niki teringat isi Allah dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Nabi buktiin, fadzkuruni adzkurukum. Kalau pelunggu sami sedang mengingat Allah, berarti pelunggu sami ini sedang diingat oleh Allah. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Makanya Imam Ali niki Nabi murid kafani azzan. Kafani azzan an akuna laka. Nabi bahasa Imam Batrin. Nabi bahasa Imam Ali niki, ya Allah kafani izzan an akuna laka abdan. Cukuplah kemuliaanku, cukuplah tiang jari mulia ya Allah, karena menjadi panjang, karena menjadi hambamu ya Allah. Belum kami dipilih dari sekian manusia untuk menjadi orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum kami dipilih untuk menjadi waqfaku. Wadkhuli fi ibadi, kalau sudah belum kami menjadi hamba Allah, maka wadkhuli jannati ini akan gampang. Kemudian Nabi bahasa Sayyidina Ali, wa kafani ya Allah fakhran antakuna li rabban. Cukup ya Allah menjadi kebanggaan pelungguh menjadi Tuhan saya, bukan yang lain, bukan orang yang menuhankan Nabi Isa, bukan orang yang menuhankan bebatuan, bukan orang yang menuhankan binatang dan sebagainya. Maka cukup menjadi kemuliaan ya Allah pelungguh dari nenek, karena Nabi dengan kesempurnaan yang kau miliki ya Allah. Maka niki cara jadi wirid, bukan karena wirid-wirid yang lain. Sederhana niki untuk menjadi sufi, sederhana untuk menjadi kekasih Allah. Niki ada namanya mazhab salafi, tidak meninggalkan dunia, tapi memakai dunia niki justru dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sufi yang mazhab yang kedua kata ulama, ada namanya mazhab sufi as-sunni. Mazhab niki sufi sunni. Jadi menjadi sufi niki karena mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, wirid, mengamalkan mendekatkan diri kepada Allah dengan hal-hal yang sunnah, sholat tahajud, sholat duha, sholat lain dan sebagainya, membaca Al-Quran dan sebagainya. Maka siapa golongan-golongan yang mazhab sufi sunni niki? Misalnya belum sami wikan Imam Ghazali, Abdul Qadir Al-Jailani, Junaid al-Baghdadi, dan siapa lagi? Misal makin pelunggu sami Abdul Qasim al-Qushairi. Maka beliau niki menjadi sufi karena sunni, artinya selalu menjalankan sunnah Nabi SAW. Ada mazhab yang ketiga, menjadi sufi niki bukan karena ibadahnya, bukan karena amalan sunnahnya, tapi mazhab sufi an-Nadhari, Muhyiddin Ibn Arabi. Beliau terkenal karena beliau berfilsafat. Maka ada kata ulama, ada orang jadi sufi niki hana negara mempikiran kakenan kanduk nasi niki. Nabi mempikiran luar biasa. Ya Allah, dari nasi niki berapa banyak hidup yang kau sambungkan. Pelungguh sami dari nasi yang pelungguh sami makan. Beliau memikirkan. Nabi pikiran, ya Allah, arah dengan begawean gara-gara nasi niki. Nabi contoh, mau dengan ngumun, mau dengan jual rampok, mau dengan nenggali, mau dengan ngeler, mau lancar kehidupan niki selalu. Pelungguh sami melihat orang sakit, Nabi akan pelungguh sami pikirkan karena Allah. Berarti gara-gara dengan sakit dokter mau dengan jual obat. Maka semua niki sudah ditakdirkan oleh Allah sedemikian rupa, takdiran yang arsitek yang luar biasa. Maka Allah niki ma'alim, ma'qadir. Maka pelungguh sami perhatikan di setiap asma Allah. Maka di setiap nama niki implikasi. Pelungguh sami niki Allah punya sifat al-haya. Di dalam sifat Allah. Sifat Allah niki maha hidup. Pelungguh sami makin niki karena sifat hidup Allah, pelungguh sami mau hidup. Allah niki punya sifat maha melihat. Maka dengan sifat Allah niki, dengan sifat Allah, tapi penglihatan pelungguh tidak akan sama dengan penglihatan Tuhan. Tapi dengan penglihatan Allah pelungguh sami bisa melihat, kalam, berbicara dan sebagainya. Maka ada orang menjadi sufi niki karena melihat. Setelah keluar nasi niki, ya Allah nasi niki ruwe taman jok awal. Masuk dia ke badan saya, ya Allah, jadi darah, jadi tenaga, jadi sebagainya dan sebagainya.
Maka dengan itu saya bisa beribadah kepada Allah. Maka gara-gara telur doang jarin ulah, jarin sufi, jarin wali min auliyaillah. Maka belum sami bisa dari ngopi, cerminan kopi ini luar biasa. Belum sami dari arah batu pejajar dari ngerokok nih. Nah, ada dari hal yang sebagainya. Maka orang ini bisa menjadi sufi karena dari hal-hal yang halal. Maka halal niki tepia isi di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk nabi pikir lalu nenek. Maka kadang ada orang digoda niki oleh setan dengan nabi. Misal makin pelunggu dunia saya pian. Pelunggu saya pian Allah terus. Hai pia Allah dengan saling ketua. Apa gawe di sisi Allah? Apa koron di sisi Allah berembir penentang di sisi Allah berembir cara meninggi di sisi Allah. Maka pelunggu sami niki diciptakan hal-hal yang halal nabi. Tipi, ya tipingkah na menggoda setan. Karena setan niki tidak akan menggoda manusia di tempat-tempat yang pelunggu sami halal kerjakan. Kapan setan menggoda? Ketika yang subhat-subhat na menggoda. Lamun halal din mungkin menggoda ngopi ama lain terusan sealang halal. Begitulah cara. Maka ada orang menjadi sufi niki, menjadi ulama wali kekasih niki dari Nabi. Mazhab sufi an-nazari, al-falsafi, berfilsafat ya. Selaku saya pikir ternyata semua disambungkan ke Allah Subhanahu wa taala. Arah aku karena ada Allah, arah niki karena ada Allah, arah dengan sakit karena ada Allah yang mengatur sedemikian rupa sakit pelunggung. Arah sejadi dengan biasa pihak batu. Namun dia benar selaput beli kepe mana baru bikin dia nara milik pihak batu. Dia nara yang belum tukang parkir. Allah sudah mengatur sedemikian rupa di hati niki ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cerak cari pelunggu. Mungkin jarang dia bau gawe sembahyang misalnya sunnah dia kira batur asli dia sunnah dia nyunnah dia dari manusia hamba taat nih karena masing-masing jika Allah punya jalan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maka di diri pelunggu niki ada materi kasar-kasar nih karena pengajian di diri pelunggu ada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikilah menjadi pembukaan pengajian pelunggu saya. Artinya mari kita syukuri Nabi dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maka dikatakan wa qulu qawlan sadida. Katakan yang baik. Lamun di contoh makin pelunggu sami arak kursi meja. Lamun di ucap sasolah-solah niki salengin niki Allah sudah. Lamun di Nabi terjadi ucapan yang pertama jelek, lampar meja, Nabi tu ni sial tu ni pasti. Kurang ngajar. Saya je kalau meja kurang ngajar meja ni. Selaku yat salah pertama belum sami ucapan lengi, kedua niki meja yat salah. Musai kalau meja suuzon kan coba padahal niat sendiri kadang kalau meja. Nabi yang terjadi maka Allah niki sengaja dijanin sama orang niki ada sana. Yuslih lakum a'malakum. Ada sana nabi ada siri pesolah tenang. Lamun to kena isi meja ke depan ke murid ada lebih ohnya ajari. Maka ketika belum kami kena si meja astagfirullah, oh salah, alhamdulillah mungkin tersuruh tapi onya isi di sisi Allah. Maka qulu qaulan sadida, katakanlah yang baik-baik. Namun tak mulai lagi jangan berentet soal niki. Mana baru kena. Nah betul nih kurang ajar. Saya je kalau meja itu. Padahal meja di lah juga meja tak meja wah niki. Di lah batu sit kena sial. Mea batu di ini salah. Musalahan batu. Waalaikumsalam batur saya dah kalau meja baru. Padahal siapa tahu sebelumnya ia tolong lagu lupa. Penuh dosa seribu rumus. Nikilah yang terjadi. Maka ucapan yang paling baik niki adalah ucapan tasbih, tahmid, takbir dan sebagainya. Maka ada dalam fikih niki ada kata Nabi dulu Nabi SAW nunggu sami amalkan. Jadi dia perlu pernah berzikir. Kata Nabi SAW. Ada dulu seorang sahabiat perempuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi poron menitung batu kerikil, batu kumbung nih isin berzikir, menitung piru mau zikir. Nah, masuk Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi baca pada merepot. Nabi baca syarat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqi wa zinata arsyih wa ridha nafsih wa midada kalimatih. Cukup membaca. Cukup sedelo yang baca. Jadi ini perlu subhanallah. Perlu seri penuh, seri bagus. Lagu misal si repot bahasa Indonesia. Ada yang mengatakan repot, sempat. Maka baca paling tidak sekali ada per menit. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Nabi tulisan adada khalqi
Berarti perlu sami mengucapkan tasbih niki dengan semua jumlah makhluk Allah yang Allah ciptakan. Pira miliar kira-kira. Kepenuhan kan? Pada subhanallah menit elas gara-gara nabi terpaksa tidak. Sekek mengucapan niki lagu sesuai dengan jumlah. Maka adada khalqi wazinata arsy. Maka timbangannya nanti pelunggu sami tasbih tahmid takbir niki sesuai dengan timbangannya arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Niki makhluk yang paling agus. Yang gambarkan niki gambaran di sida Allah. Kursi niki tempat kaki raja menaruh, maka arsy niki tempat singgasana. Kursi niki meliputi wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Bayangkan berbit. Arsy niki seperti yang dikatakan dalam sebuah hadis Musnad Ahmad bin Hanbal. Malaikat yang memikul arsy niki sekek antara telinga dengan pundaknya niki perjalanan 100 tahun berembik kebelit. Maka seolah-olah pelunggu niki bertasbih bertambah timbangan niki seperti Nabi timbangannya seperti timbangan arsy-nya Allah. Wazinat waridha nafsi. Maka insyaallah dengan ridwan Allah Subhanahu wa taala tasbih tahmid. Kemudian yang terakhir wa midada kalimat. Berarti sesuai dengan firman Allah sampai ujung sampai hari kiamat. Luar biasa nih bahasa Nabi, cukup isim bertasbih, isim zikir bahasa Nabi. Nabi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqi wa zinata arsy wa ridha nafsi wa midada kalimati. Maka cukup pagi belum membaca, sore sekali selesai, aman ya Rabb. Kakak sibuk si pegawaian sibuk. Salawat beserta salam pelunggu sami aturkan ke haribaan baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabat beliau, keluarga-keluarga beliau, dan untuk yang mengikuti ajaran beliau ila yaumiddin, sampai hari pembalasan, sampai hari kiamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Katanya sambung sampaikan pelunggu sami bisa menyingkat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Artinya al niki kalau sudah sendiri al niki berarti semua yang mengikuti Nabi, karena ala ya ilu niki yang mengikuti, artinya orang yang di belakang. Atau pelunggu sami Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil. Bisa marah niki. Kalau pelunggu sami pisah kata al niki dengan sahbihi dan wa man tabi'ahu, berarti pelunggu sami mendoakan Nabi, keluarga-keluarga Nabi, para sahabat-sahabat Nabi, dan orang yang mengikuti ajaran Nabi dan para sahabat sampai hari kiamat. Maka niki kau kanggo lah. Maka di dalam tahiyat niki kan kanggo Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Ada yang ulama mengatakan dengan semua, termasuk pelunggu sami mendoakan diri sendiri karena pelunggu sami yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sila ada hadis yang ke-6. Maka ada hadis 40 niki paling tidak pelunggu sami pirangan, pelunggu sami walaupun dia hafal, tapi mara baru kalau pelunggu sami sudah bertakwa kepada Allah, maka Nabi janji Allah Subhanahu Wa Taala wattaqullah wa yu'allimukumullah. Maka kalau pelunggu sami sudah bertakwa kepada Allah, ada pemahaman sekedik sasim dari majelis niki, maka Allah akan menambahkan dengan sendirinya, dengan ilham, dengan bisikan-bisikan hati yang lebih baik. Tapi Nabi dari wattaqullah wa yu'allimu. Apa kata Nabi SAW? Man amila bima alima allamahullah atau warathahullah wa ilma ma lam yakun ya'lam. Ketika pelunggu sami sudah mengamalkan sedikit demi sedikit ilmu yang pelunggu sami punya, maka Allah akan memberikan ilmu yang justru pelunggu sami tidak akan dapat dari buku, tidak akan dapat dari mulut orang lain. Allah yang langsung warasa, yang mewariskan pelunggu sami, atau allamahullah, Allah yang akan mengajarkan kepada pelunggu sami. Maka misalnya dalam Al-Quran ada kata ulama di dalam Syarhis Sudur, mungkin dibayani ma fi ahwalil qubur. Orang yang mencoba menghafal Al-Quran mati di akhir-akhir hayatnya, maka dikatakan lemak liek jelu pas liek kubur niki, maka ada malaikat justru yang yuhafizunahu, terus tetalkinan si malaikat tersuruh ulang ini dari penjaga. Ada yang mengatakan yahfazunahu, ya jaga lemak liek kubur, atau yuhafizunahu, malaikat yang mentalkinkan, yang mengijari dengan ngapalan niki.
Ijari baca belum sampai dengan tahapan. Namun sudah mulai halal ya baik. Termasuk daripada ciri-ciri husnul khatimah bahasa Nabi. Ketika di akhir hayat menunggu niki Nabi selalu talabul ilmi. Karena bahasa Nabi man kana fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Maka pelunggu sami berada di jalan Allah Subhanahu wa taala hatta yarji'an, sampai pelunggu sami pulang. Artinya sampai pelunggu sami selesai menuntut ilmu. Misal makin di masa selesai hadis selama niki kan selama masih dia nuntut ilmu, berarti pelunggu sami niki insyaallah masih lama meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nah, termasuk niki hadis arba'in niki, barang siapa yang mengamalkan biar jadi penyemangat pelunggu. Barang siapa yang mempelajari, barang siapa yang mengajarkan, barang siapa yang mencoba mempraktekkan, menaruh hadis niki ketika belum kami mendengarkan innamal a'malu binniyat hasibu anfusakum, kira-kira wasalah niat menurut itu. Ketika belum kami dikatakan ad-din niki adalah iman, Islam, ihsan, yang sering katakan seperti satu pohon. Akan kuat iman niki, maka iman niki akan bisa menumbuhkan pohon yaitu Islam. Sembahyang kurang sholat berarti lulur kurang bagus, arak salah ini akan bagus lulur bagus iman berbuat Nabi terjadi kurang rabon, kurang rewak, kurang perawatan dan sebagainya, berarti kurang zikir, kurang salawat, kurang pegawai sunnah. Karena wajib berikan sholat niki 5 waktu wajib. Lalu ternyata di narak sunnah berember-ember lulur sholat akan sholat iman berbuat. Nabi santai kadu supaya dari tunu bate, supaya dari pokok tunu sit masa kosila kurang sholat. Ketika pohon niki dikatakan bagus lah menurut berbuat nikilah akhlak belum usai. Maka belum usai iling kira-kira berarti akaf memang sholat hasibu anfusakum. Kira-kira deman berarti bagus. Wazinu amalakum bahasa Nabi. Timbang amal kira-kira wapire tabungan pelunggu sami untuk masa depan yang akhirat. Kemudian ada hadis yang kedua, bunyan Islamu ala khamsin. Niki hadis yang ketiga. Berarti pelunggu sami niki pihak balik. Niki lah balik surga. Siapa yang akan mendapatkan surga yang sudah punya fondasi niki? Ketika bunyan Islamu ala khamsin, bersyahadat pelunggu sami tentang tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Niki bahasa Abu Bakar lanjutan baru niki. Kubur niki adalah zulmah, gelap gulita di narak center. Tapi Nabi jadi wasirajulahu, kata beliau, kata Imam Abu Bakar As-Siddiq niki adalah kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian bunyan Islam ala khamsin, syahadah, kemudian puasa, zakat, kemudian haji bagi yang mampu. Maka lamun cukup kira-kira berduit untuk kepeng untuk haji siap nyabuk, berarti belum sami sudah mengatakan diri mampu. Kemudian Nabi hadis yang keempat kemarin niki setelah syahadat niki ada hadis Nabi. Nah belum sami niki sudah ditentukan oleh Allah rizkinya, sudah ditentukan wasyaqiyun am sa'id, bahagia apa tidak dan sebagainya. Kemudian sudah ditentukan ajalnya, tumpe takut, jangan takut bahasa Nabi. Maka dedek takut isi. Ada Imam Ali mengatakan di Nahjul Balaghah, ada dua hal yang diganggu takut bahasa Nabi, bahasa ar-rizki wal maut. Bagi orang yang beriman niki dia nggak takut rezeki, dia nggak takut isi mati, karena justru lamun mati itu terima gaji. Dengan santai takut nih mau gaji niki saya dengan santai sholat begawean surun tamun 20 jelo, tamun 10 jelo, nah niki jar rugi, 10 jelo dah mau gaji. Maka mula sholat niki sering temen aran wail marut gaji paling arun ya datang ke kantor ya lalu coba. Maka orang yang beriman niki kata Imam Ali dia takut isi dua. Kemudian hadis yang maka di hadis yang keempat niki ketika Nabi menceritakan ada napiaran penciptaan manusia di dalam tias sekian hari justru niki menjadi mukjizat Nabi SAW. Nabi mengetahui yang terjadi di perut saya tahu niki lah di zaman Nabi di mana alat-alat canggih. Ternyata setelah diteliti oleh penelitian yang baru ternyata sesuai diciptakan manusia 40 hari sekian, 40 sekali. Maka di sini juga ada fikihnya. Misalnya orang yang hamil di luar nikah. Nah, maka kata Nabi kapan ditiupkan ruhnya niki? Ketika beliau berumur misalnya umur sekian hari, 40 hari, kapan ditiupkan anunya niki? Ruhnya. Di umur berapa bulan? 120 hari. 120.
hari. Berarti kira-kira berapa bulan? 4 bulan. Makanya ada ulama dalam fikih niki lamun kira-kira para betian di luar nikah liman ditiupan ruh, maka ada yang mengatakan untuk menjaga aib keluarga kanggo teduh guguran. Lagu lamun ditiupan ruh jadi dendek karena pelunggu sami membunuh yang sudah bernyawa. Maka banyak dalam fikih niki kanggo bahasa ulama yang lain. Bahasa ulama lain karena darul mafasid niki muqaddam ala jalbil saleh. Mencegah keburukan, tapi keburukan aib keluarga dan sebagainya. Maka lamun aru adik nak coba atin dek tapi suruh manusia bersih nanti. Tapi dengan hadis niki berarti sekian puluh hari kah sanggup. Kemudian hasibu anfusakum, kira-kira wa tawakal ndek, siap ndek mati dalam hadis ini. Kemudian hadis yang kelima kemarin niki ada namanya hadis bid'ah yang sering penunggu saya. Artinya kapan dikatakan bid'ah niki? Ketika dinarak dasar sama sekali dalam agama. Belum sami misal zikir setelah sembahyang. Nah, belum sami zikir setelah sembahyang niki kembali dinarak zaman Nabi inggih. Belum sami ketuan. Belum sami misal mungkin engkah sembahyang kanggo ndek tegal HP. Engkah sembahyang kanggo ndek bekelur berdarah. Kanggo kan? Engkah sembahyang belum bar mandi kanggo napa ndek? Engkah sembahyang belum bar menjuk menek ampur buang air besar buang kecil kanggo na penting kam sembahyang masari pelungguh kanggo na penting nabi beda kanjeng kam sembahyang zikir bareng nabi beda, maka ada dalil kanggonya. Maka mangke pelungguh sami yang keniki artinya kira-kira pegawai pelungguh niki mangke zikir arak dasar di dalam agama arak karena nabi menyuruh berzikir. Al-Quran menyuruh zikir dalam keadaan berdiri, dalam keadaan tidur dan sebagainya. Maka misal halal sakanggo mara baru lama tentang sembahyang kanggo tegal HP, kanggo mesari, kanggo pelayar, mai kanggo buat TV enggak sembahyang kanggo napa kan kemben zikir det kanggo. Padahal hal yang kanggo doa. Nah niki artinya hasibu anfusakum. Maka niki sila di menara hadis Nabi cek diri introspeksi, berkaca, bercerminlah dengan hadis Nabi. Kemudian ada hadis yang kelima yang insyaallah pakai penunggu bahan, hadis yang keenam nih. Belum sami sila sebelum kebaca niki lunas keikhlasan Fatihah pelunggu untuk terlebih hadis berkah ilmu niki terutama untuk beliau Al-Imam Muhyiddin Ibn Syaraf An-Nawawi. Beliau pelunggu sami kumpulkan hadis niki dan semua guru-guru pelunggu sami dari sejak TK, SD, malah yang paling penting niki adalah guru ngaji pelunggu sami dan guru paling utama pelunggu sami adalah dengan Tuhan. Al-Fatihah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain. Amin. Al-hadits sadis, ini hadis yang ke-6. Maka Nabi bahasan beliau an Abi Abdullah Nu'man Ibni Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi bahasa diriwayatkan daripada Abi Abdullah, ini biasanya kunyah dalam orang Arab, Nu'man Ibni Bashir. Nu'man niki yang meriwayatkan, Bashir niki nama bapaknya, radhiyallahu anhuma biasanya. Kalau ada pelunggu sahabat yang beriman niki dia dan bapaknya, misalnya seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, misalnya Abbas ibni Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Kalau niki karena Abdul Muttalib kan belum datang Nabi. Kalau Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma, karena dua-duanya beriman. Abbas bin Abdul Muttalib beriman, Abdullah ibn Abbas beriman. Abdullah bin Umar, Abdullah ibn Amr bin al-As. Nabi bahasa saya mendengar Nabi SAW. Maka ketika sahabat ini mengatakan sami'tu, maka orang mengatakan nikilah hadis yang paling sahih. Artinya hadis kalau katakan sami itu kunna ma'an Nabi SAW, maka jelas hadisnya niki sangat-sangat sahih, sangat benar. Innal halala bayyin, maka sesungguhnya kehalalan yang halal niki jelas. Wal haramu wa innal harama bayyinun, maka yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat, maka di antara keduanya niki adalah yang masih belum jelas. Maka Nabi penjelasannya misal di dalam agama niki ada dikatakan
bahasa Imam Abu Hanifah, al halalu ma dalla dalilu ala tahlili atau halil. Maka kata al halalu ma dalla halilu ala hil. Yang halal niki kalau ada dalil penghalalannya. Niki bahasa Imam Abu Hanifah. Maka repot di pelunggu. Pelunggu sami keluar minuman harus ada dalil mengatakan niki halal. Pelunggu sami keluar kopi harus ada dalil dari Nabi, dari agama yang mengatakan niki halal. Maka niki repot bahasa ulama. Maka yang paling diambil terbaik isi pelunggu sami niki menurut Imam Syafi'i. Justru yang menjadi patokan pelunggu sami niki al-haramu ma dallal halilu ala tahrim. Seharam niki jadi patokan. Karena Nabi al-aslu fil asya'i al-ibahah kata al-Fiqh. Maka segala sesuatu niki asal muasal hukumnya adalah halal, boleh. Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Maka ini kebalik baru niki. Ada pendapat ulama niki Nabi bahasa lamun halal harus keluar. Maka Nabi niki boleh, niki boleh. Maka ada ulama yang wara sahalal dan pikiran. Karena Nabi dengan niki lamun dalil jelas dalil niki dek keluar. Karena Nabi niki lebih wara Imam Abu Hanifah. Keluarga sami sampun wika. Di Imam Abu Hanifah yang sebelumnya beliau berbewara. Kalau perlu sami niat anyam sampi, kemudian niat impan sampi niki gara-gara ada sasolah aji, ada sa siri mokoh, borong mau pahala bahasa beliau. Justru kalau perlu sami impan sampi niki ada karena sampi niki makhluk Tuhan butuh makan ada niki baru mau pahala. Atau pelunggu sami beribadah karena surga ke neraka. Berarti ada diri pelunggu di ibadah niki, ada tujuan pelunggu. Maka niki Abu Hanifah lebih ketat dalam beragama. Niki tidak salah, malah beliau lebih menjaga diri. Maka halal niki jelas, haram niki jelas. Kemudian wa bainahum umurun mustabihat. Ada perkara di antara kedua belum jelas. Jadi lamun halal bahasa agama masih atin niki jadi penentu makin bahasa Nabi terakhir. Lamun kira-kira orang salah dah dulu. Mantalah dulu bahasa. Atau dalam hadis niki dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Misal masih pikir-pikir, maka kita dulu dalil. Maka seorang awam niki walaupun Nabi seharusnya orang awam niki tidak ada mazhabnya, harus Nabi bahasa tersebut lagu perlu sami belajar niki karena Nabi ada saat berilmu cahaya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Karena memang orang niki namanya pegawai al-subhat niki tidak banyak orang yang mengetahui kecuali para ulama. Maka serahkanlah ke ulama. Hukum rokok Nabi basun ulama, serahkan ke ulama. Arab mengatakan mubah, silakan. Lamun kurang yakin, dene baik. Misal lamun yakin niki mubah muara sabain kena haram. Dene saling keriah dan sebagainya. Karena jelas hukum niki menjadi jelas. Famanit taqas syubhat faqad istabra'a li dinihi wa ardihi. Maka barang siapa yang menjaga diri dari subhat ini, sesungguhnya dia telah menjaga, membebaskan agamanya dari kekurangan. Dan wa'irdi, dan menjaga dirinya dari aib. Nanti kalau sudah pelungu sami menjaga diri dari hamal ada wara, halal dan menfikir deman darah langsung. Apalagi harap subhat apalagi. Waman waqa'a fi subhat waqa'a fil haram niki. Karena barang siapa yang sesungguhnya jatuh di barang yang subhat, sesungguhnya dia hampir jatuh, telah jatuh di keharaman. Nabi bahasa contoh beliau karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fihi. Seperti seorang pengembala kambing. Nabi cara pengembala yar'a haulal hima. Beliau mengembala kambingnya niki di tanah orang yang sudah menjadi misalnya arak tanah batur ya, dari dagaan tanah yang memang dikanggu dengan mengembala niki. Maka ketika mengembala di pinggirnya, maka seolah-olah barang dia tahu tiba-tiba bebek niki jok hal maram niki. Berarti seolah-olah pelunggu sambi niki dengan secara tidak langsung maka mencerahan diri walaupun boleh menjaga lagu deket hati kasih barang-barang sana. Maka seperti nikilah subhat. Jadi pelunggu sambi seolah-olah nikilah batasan-batasan. Niki tanah yang tidak boleh misalnya orang mengembala kambing. Deket niki. Pelunggu sami taruh kerbau niki. Berarti sama aja bunuh diri karena kambing pastinya juk niki. Yushaku ayyar ta'ati. Maka kadang hampir sudah mau masuk ke dalam keharaman. Hampir kambing-kambing niki masuk ke dalam hal-hal yang dilarang, tanah yang dilarang oleh seorang pemilik.
Ala wa inna likulli malikin hima. Sesungguhnya setiap raja, setiap orang yang berkuasa niki memiliki daerah-daerah terlarang. Ada daerah-daerah yang diganggu. Pelunggu sami misal di Arab niki ada daerah diganggu foto, ada daerah-daerah punya militer, ada daerah punya masalah makin ada tanah ini milik pemerintah. Maka nikilah yang dikatakan hima. Ada memang tanah-tanah yang terlarang. Ala wa inna himallahi maharimu. Maka yang menjadi tanah larangan Allah atau yang menjadi hal yang diganggu lewat niki adalah keharaman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika pelunggu sami niki meninggalkan yang haram, maka ittaqil maharim takun abadan nas. Pelunggu sami menjadi makhluk atau hamba panjang di sisi Allah yang paling panjang. Misal pelunggu sami tidak ibadah yang banyak, tidak taat banyak, tapi menjaga diri daripada hal yang haram niki lebih baik daripada, maka yang katakan layak niki ummul ibadat, induk dari semua ibadah niki adalah qillatil asam, ketika tidak terlalu banyak berbuat dosa dan hal. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam diri pelunggu niki sami niki ada mesinnya, ada rajanya. Raja niki yang menentukan kemana, menteri niki yang menentukan kemana, presiden niki yang menentukan kemana. Maka komputer niki proses chip niki yang menentukan seolah nanti mesin Honda niki mesin yang menentukan apakah seolah nanti lain seolah busi, seolah nanti arang pelampaan, seolah run asap dan siapa niki mesinnya. Idza salahat atau idza saluhat dalam riwayat yang lain, idza salahat salahal jasadu kullu. Lamun seolah mesin niki, lamun seolah mudghah niki gumpalan daging niki, maka bagus selakuan. Wa idza fasadal jasadu kullu. Lamun lengi ati niki maka lengi. Maka ketika ati kurang bagus, ya tangan niki akan memegang yang baik barang-barang saja bagus. Kaki niki akan melangkah ke tempat-tempat yang tidak bagus. Lisan niki akan mengucapkan kata-kata yang tidak bagus. Telinga niki akan mendengarkan deman sak begosip begibah niki an deman sak dengar-dengar sak bagus dan sebagainya. Ala wahiyal qalb. Maka itulah yang dinamakan hati. Maka jagalah hati niki dengan Nabi, dengan ala kata Nabi dalam hadis yang lain, sesungguhnya hati niki tasda kama yasdaul hadid. Maka hati niki juga bisa berkarat, bisa kering juga hati niki. Maka dengan Nabi zikrul baut, membaca Al-Quran, mengingat kematian. Kemudian dalam riwayat yang lain niki dengan membaca Al-Quran, maka hati niki menjadi engkah jari. Mara Nabi arah besi berkarat, arak cara nanti akan berkarat. Begitu juga hati yang kering berbicara siram, air hujan niki makin berembi mati. Daerah mangkung niki makin lamun hujan serempak-rempak kelai. Tapi ketika air hujan bau tetaletan, maka begitulah hati niki. Kalau sering disirami dengan Al-Quran, sering disirami dengan perkataan Nabi, sering disirami dengan perkataan para ulama, insya Allah seri sholat. Maka niki Nabi bahasa rawahul Bukhari wa Muslim. Maka hadis niki diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Karena dengan Nabi sami'tu berarti niki murni pasti dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau langsung menyaksikan hadir di majelis niki. Nah, mudah-mudahan niki bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan ini pas 45 menit. Sisa niki diskusi. Karena di dalam Al-Quran niki wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Maka iman pelunggu sami niki berarti pelunggu tidak termasuk. Wa amilus shalihat. Tapi yang dikatakan itu wa tawasau bil haq, ada timbal balik. Artinya ada pertanyaan, ada diskusi. Tawasau niki kan mufa'alah nggih dalam bahasa tawasau. Artinya ada dua handi yang doang nyampean. Pelunggu sami lamun arak misal ilmu sekurang kritik atau perbaiki dia, maka tawasau bil haqqi mun kena katakan yang benar. Wa tawasau bil sabr. Inilah dunia. Artinya pelunggu sami inilah kehidupan. Arak sakit niki arak guna Nabi tahun arak kepeng dokter arak malik sekolah berbil awal beraja kedokteran. Artinya jalan semua kehidupan inilah dunia. Mudah-mudahan niki bermanfaat. Kena dari Allah Subhanahu wa taala, tak syarat dari kita yang pribadi. Mudah-mudahan Allah selalu berkahi pelunggu. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.